Shalom saudara, banyak dari kita yang memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita dan gembira karena berpikir pandemi akan segera berakhir. Namun hal yang tak terduga kemudian terjadi. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berkembang menjadi perang terbuka antar kedua negara ini. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah perang tanda akhir zaman? Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengganggu stabilitas ekonomi yang baru saja berangsur-angsur pulih, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina sendiri adalah dua negara penghasil gandum terbesar di dunia. Apabila perang ini terus berlarut-larut, maka akan mengganggu stabilitas ketahanan pangan dunia. Lalu banyak yang kemudian bertanya, apakah perang yang terjadi saat ini merupakan bagian tanda akhir zaman? Berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman dalam Matius 24, maka jawabannya adalah ya. Berbagai perang yang terjadi dari waktu ke waktu adalah tanda bagi kita semua bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sendiri terbagi ke dalam dua tahap, yaitu pengangkatan, rapture atau parousia, dan penampakan Kristus dalam kemuliaan, glorious coming. Pandemi dan perang adalah tanda-tanda goncangan bagi semua orang yang mengingatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Peperangan yang terus terjadi ini sebenarnya tidaklah mengherankan. Mengingat kasih kebanyakan orang akan semakin dingin menjelang akhir zaman dan terjadi berbagai penyesatan dalam pengajaran. Sehingga banyak orang akan berpaling dari Tuhan yang adalah sumber kasih dan juga berpaling dari ajaran yang benar. Majalah Time International pada edisi khusus Y2K mengatakan bahwa abad ke-20 adalah abad paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Bahkan perang-perang lanjutan pasca Perang Dunia Kedua sampai tahun 1999 telah menelan lebih banyak korban dibanding Perang Dunia Pertama dan Kedua. Belum lagi upaya genosida, yaitu memusnahkan ras-ras tertentu, terorisme, konflik antar ras dan golongan, dan berbagai konflik bersenjata akibat dari perbedaan ideologi di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Segala hal yang terjadi ini seharusnya mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Lalu sekarang bagaimana sikap orang Kristen terhadap perang? Yang pertama, tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Perang dan konflik terjadi karena kasih kebanyakan orang semakin dingin. Banyak orang akan menjauh dari Tuhan yang adalah sumber kasih. Oleh sebab itu, banyak orang akan memusuhi orang-orang yang tetap teguh dan setia kepada Tuhan, bahkan sampai menganiaya. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita semua untuk tetap teguh dan setia kepada Dia, karena orang-orang yang demikian akan memperoleh keselamatan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua, tetap mengasihi dan melakukan yang terbaik agar perdamaian tercapai. Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa perdamaian adalah perintah Tuhan dan juga tugas kita semua sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Karena perdamaian adalah ciri khas anak-anak Allah. Sekalipun perang adalah salah satu tanda dari akhir zaman, kita tidak bisa berkata bahwa perang Rusia dengan Ukraina ini adalah perang yang terakhir yang akan menutup zaman kasih karunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sebagai umat Tuhan, sedapat-dapatnya kita mengusahakan perdamaian dalam perang. Jangan sampai justru orang percaya yang memprovokasi atau bahkan memperkeruh suasana sehingga perang menjadi lebih buruk. Yang ketiga, tetap waspada dan jangan gelisah. Matius 24 ayat 6 katakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua ketika mendengar kabar tentang peperangan, jangan gelisah.
Kita percaya segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini ada dalam kendalinya Tuhan, termasuk peperangan. Namun lewat kabar-kabar tentang perang ini mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga, siap sedia, tetap setia, dan yang terpenting menyelesaikan amanat agung. Karena berbagai peperangan telah menjadi alarm penting bagi kita semua orang percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu dengan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam desakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur sampai the end of this year Tuhan masih mau pegang tangan kami kuat. Terima kasih kami boleh menginjakkan kaki di bulan November. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh setia Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Engkau hadir di tempat ini menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you God. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin.
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Amin. Yesus, Kau setia Tuhan. Bahkan dalam setiap musim hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami boleh Engkau pegang erat. Terima kasih Bapa. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlukan. Amin. Kau selalu sediakan Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Thank you God. Sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Lagi buat Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu ke surga, nyatakan dari hatimu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan. Amin. Yes, Lord. Kau setia Tuhan, kau mulia, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kasih-Mu Bapa. Amin. Yes, Lord. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang amin perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari sekali lagi nyanyikan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang haleluya Yesus. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Allah kami yang setia, Kau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu gak pernah habis Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau tetap setia. Mari naikkan sembah-Mu, naikkan syukur-Mu ke surga. Katakan terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Abba. Hiralabaya, ralabaya, ralabaya, syate. Thank you Abba. Hinabaralabaya, syakaralabaya, ralaba. Hiralabaya, ralabaya, 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 syate, ralaba. Mari bangun rohmu pagi hari ini, sembah Tuhan.
buat Tuhan Yesus. Lebih lagi buat Tuhan Yesus. Lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk sambil bangkit berdiri. Allah yang kudus, Allah yang kudus, di tanah suci-Mu kami menyembah. Namamu di sana
Yesus. Engkau Allah yang kudus, Engkau mulia, Engkau dahsyat, Engkau heran. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you God, thank you God. Terima kasih Allah kami yang setia. Kami gak henti mengucap syukur kalau Tuhan boleh begitu baik kepada setiap kami. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu di GBI Pondok Aren. Kami mau lebih lagi buat Tuhan, kami mau nari, kami mau bersuka cita oleh karena Engkau Tuhan kami, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Allah sumber. Ya tepuk tangan di atas kepala. Kuatku. Allah sumber. Kuatku. Yang keras Pondok Aren buat Tuhan. Buat Tuhan. Kuatku dan badanku selamanya. Sing Allah sumber. Kuatku. Allah sumber. Haleluya. Kuatku. Allah sumber. Kuatku dan badanku selamanya. Allah sumber. Kuatku. Allah sumber. Kuatku. Allah sumber. Kuatku dan badanku selamanya. Lagi buat Tuhan. Allah sumber. Kuatku. Allah sumber. Kuatku. Allah sumber. Kuatku dan badanku selamanya. 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 Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sudah berkeringat saudaraku? Sudah berkeringat? Coba lihat dulu kanan kirinya udah berkeringat belum? Belum. Haleluya, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus boleh ada di tempat ini. Makasih untuk sukacita yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Ini tarian kami Tuhan, ini pegangguan kami Tuhan. Yang kami kasih hanya untuk satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hanya Tuhan yang disenangkan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk duduk diam, menerima kebenaran firman-Mu. Sebelumnya kami akan berdoa. Tuhan, saya undang berdoa syafaat untuk naik. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu hati dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur pada pagi siang hari ini Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau baik, sangat baik dan teramat baik buat kami semua. Khususnya buat keluarga besar GBI Pondok Aren. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Bapa. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami Bapa. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Allah Jehovah Jireh. Yang selalu menyediakan segala kebutuhan kami masing-masing. Engkau Allah Jehovah Rafa. Allah yang menyembuhkan kami Bapa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih sayang-Mu, untuk begitu cinta-Mu buat kami. Kami mengucap syukur buat seluruh berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kami. Khususnya seluruh keluarga besar GBI Pondok Aren. Baik berkat rohani, berkat jasmani dan materi. Kami gak pernah kekurangan di dalam Engkau Bapa. Kami selalu sukacita Tuhan. Karena Engkau selalu memberikan kekuatan buat kami.
Engkau selalu memberikan jalan keluar buat setiap permasalahan kami. Dan setiap kami menyebut namamu Bapa, Engkau hadir, Engkau ada Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau ada di tempat ini saat ini. Engkau bersama kami saat ini Bapa. Bahkan Engkau memeluk kami satu persatu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami hanya mau mengucap syukur sama Tuhan. Aku gak mau minta apa-apa Tuhan. Aku mau mengucap syukur dan mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu buat kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Apabila kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kasih anugerah Tuhan buat kami. Sungguh benar kami gak ada apa-apanya tanpa Engkau Bapa. Kami gak ada kekuatan tanpa Engkau. Karena Engkau yang selalu memberikan kekuatan buat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Terima kasih juga buat firman-Mu yang akan Engkau tabur saat ini. Kami yakin dan percaya apa yang ada di dalam hati-Mu sudah Engkau taruh di hati gembala kami Bapa. Yang akan gembala kami sampaikan saat ini sesuai dengan kebutuhan kami Bapa. Dan Tuhan, firman-Mu itu yang akan memberikan kami semakin kuat dan semakin kuat, semakin intim sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan kami yakin dan percaya urapan yang baru sudah Engkau berikan buat gembala kami Bapak Sunari Bahri Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan buat para pemimpin rohani kami, Pak Niko beserta wakil-wakilnya, Karayon kami Pak Beni Gunawan, Gembala Ranting, Cabang Ranting, Gembala kami khususnya yang kami kasih Bapak Sunardi di tempat ini, juga gembala-gembala kol Bapak. Berkat-Mu melimpah buat hamba-hamba-Mu. Pewahyuan yang baru senantiasa Engkau berikan buat hamba-Mu. Sehingga gembala-gembala kami bisa membawa domba-dombanya semakin naik di hadirat-Mu, semakin intim sama Tuhan. Engkau berkati Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya, pengembalaannya, bahkan keluarga besarnya. Terima kasih juga Tuhan buat Indonesia Bapak. Kami mengucap syukur untuk Indonesia. Kami lahir dibesarkan di negeri ini. Kami ada di saat ini. Kami dalam keadaan damai, sejahtera, sukacita karena Engkau. Semua Tuhan yang terjadi, semua atas kendali-Mu, atas kasih-Mu buat bangsa Indonesia. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih buat para pemimpin bangsa ini. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintah pusat sampai daerah. Bahkan RT, RW lingkungan kami, TNI, Polri Bapak. Kami mengucap syukur. Semuanya baik-baik saja. Karena Engkau selalu menyertai mereka Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati bangsa Indonesia. Engkau memberkati hasil buminya, Engkau memberkati hasil lautnya, Engkau memberkati udaranya. Sehingga udaranya bersih, nggak ada virus, nggak ada penyakit. Kami semuanya sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan buat pelayan-Mu, buat siapapun yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini, WLC Ngerima Musik, yang mengoperasikan sound system, OHP, pendoa-pendoa syafaat, asar, semuanya Tuhan, yang ikut ambil bagian Tuhan, Engkau mengasihi mereka, dan jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Tuhan sediakan jauh lebih banyak daripada apa yang kami lihat Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat generasi Yeremia Bapak. Terima kasih khususnya generasi Yeremia yang ada di GBI Pondok Aren Bapak. Kami yakin dan percaya dengan adanya retreat kemarin Tuhan di Kebun Cibogor, semua sudah dibangkitkan, rohnya menyala-nyala. Kami semangat untuk melayani Tuhan, kami semangat Tuhan untuk
untuk mengeluh-ngeluhkan Tuhan, karena Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa. Kami serahkan Tuhan generasi Yeremia ke dalam tangan. Roh Kudus sendiri yang menuntun mereka untuk senantiasa taat, setia, tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur buat keluarga besar GBI Pondok Aren. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah Engkau angkat. Engkau memberikan kelegaan kepada mereka Tuhan. Dan Tuhan, yang terikat Engkau sudah bebaskan. Yang rindu akan hadirat-Mu Tuhan, yang rindu jawaban-jawaban-Mu Tuhan, Engkau sudah memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan dengan persembahan, karena Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, persembahan umum maupun misi. Semuanya Tuhan Yesus mendatangkan kebaikan buat kami semuanya untuk kemajuan kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin.
Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Selama-lamanya Tuhan Engkau setia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk di pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Kami boleh bersekutu Tuhan menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Karena Engkaulah Allah yang sungguh layak untuk menerima segala hormat, pujian, keagungan bagi-Mu Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan kami percaya semuanya Tuhan. Memenuhi tahta kudus-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saatnya Tuhan kami tahu Tuhan. Kami akan terus boleh Kau bawa Tuhan. Kami boleh tenggelam di dalam kasih karunia-Mu. Kami boleh Tuhan Yesus merasakan kepenuhan. Bahkan boleh membagikan semuanya kebaikan-Mu Bapa bagi sesama kami. Urapi kami semuanya mau menyerahkan ruangan ini jengkal dan berjengkal ke dalam tangan-Mu terlebih hati dan pikiran kami. Semuanya kami mau tundukkan, kami mau taklukkan di bawah kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu membawa kehidupan di dalam segala kelimpahan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berbicara Tuhan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, berterima kasih. Biarlah Tuhan, setiap saat Tuhan, kami boleh merasakan kehangatan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan dekapan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mensambut firman-Mu penuh ucapan syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Dan percaya disayang Tuhan sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Saya percaya semuanya kita diberkati Tuhan. Amin. Semuanya kabar baik yang senantiasa kebaikan Tuhan melingkupi kita semuanya. Amin. Nah di pagi yang indah ini saudara, seperti saya janjikan saudara, saya mau saudara kita boleh bersama-sama merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Terus merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah saya mau seperti ini saudara ya, terasa bulan depan kita udah masuk, minggu depan kita udah masuk bulan Desember. Nah saya berjanji di bulan Desember saudara, kita akan membahas bagaimana tadi kita sebelumnya kita di bulan November kita berbicara mengenai kepenuhan dalam berjalan dengan Tuhan. Nah sekarang ini saya mau sampaikan saudara kita menjadi saksi. Apa itu menjadi saksi? Karena untuk menyelesaikan amanat agung harus sesuatu yang kita keluarkan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Harus kita sesuatu yang kita bagikan bagi sesama kita saudara. Harus kita bagikan bagi dunia ini. Nah untuk itu saudara, untuk itu mari kita menyadari sepenuhnya bahwa saudara dan saya, ya saya sudah menyampaikan beberapa bulan sebelumnya, kita berjalan, kita punya hubungan ke saudara sebagai anak. Sebenarnya Tuhan mau memenuhkan setiap kehidupan kita dengan hidupannya. Amin. Amin. Nah untuk itu saudara, minggu yang lalu saya bicara bagaimana Tuhan memenuhkan kehidupan kita saudara. Kita berjalan dalam segala kepenuhan Tuhan. Nah oke, gak apa-apa saudara, saya di minggu terakhir ini saya akan berbicara mengenai kepenuhan. Bagaimana kita menjadi saksi. Witness of grace, ya menjadi saksi daripada kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, mari saudara, kita mau melihat dulu saudara, ke segala untuk menjadi saksi. Ya, saya tahu hari-hari ini, ya saya nggak mau bicara Sambo, saya nggak mau saudara, saya mau bicara Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita semuanya. Ya, kita menjadi saksi, saudara, dan sesaksi yang ada di pengadilan pertama-tama harus punya hubungan. Katakan dengan saya hubungan. Amin. Enggak mungkin kalau kejadiannya di Pondok Aren saksinya itu dari mana orangnya, ada orangnya dari Tanjung Priok, enggak ada, apalagi dari Manado, enggak ada. Pasti punya hubungan, katakan kiri kanan hubungan. Nah saya percaya kita sudah mengerti bahwa kalau kita semuanya bukan hanya sebagai apa, bukan hanya kita sebagai upahan, bukan hanya kita sebagai pengikut, tapi engkau adalah anak daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dan untuk itu mari kita menyadari saudara bahwa kalau kita punya hubungan, ya. Untuk itu saya katakan, dan hubungannya bukan biasa-biasa, hubungannya sangat spesial bagi kita semuanya. Amin. Nah untuk itu apa yang harus kita keluarkan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah ya kita buka dulu Yeremia 29 ayatnya yang ke-23. Ada satu orang bisa baca keras-keras? Ayo. Ada yang bisa baca? Haleluya. Amin. Amin. Tapi lanjut 24 Pak.
Amin. Di dalam kita mau membagikan kepada sesama kita. Dengar baik-baik. Firman Tuhan mengajarkan. Ya. Bukan dengan orang yang bijaksana. Bukan karena kebijaksanaan kita. Saya tidak sedang berbicara sedang motivasi. Bukan dengan kekuatan saya. Bukan dengan kemegahan saya. Ya. Orang dunia di sana. Ya. Kalau udah menjadi pelat mobilnya. Ya nggak usah. Ini bahaya jejak digitalnya saudara ya. Maksud saya sih. Biarlah apa yang kita bagikan. Bukan atas kebijaksanaan kita. Bukan dengan kemampuan kita. Bukan dengan sebutin jabatan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengajarkan bagi kita semuanya. Biarlah kita mau bermegah karena yang sebagai berikut apa? Memahami dan mengenal Dia. Katakan sama-sama dengan saya, memahami dan mengenal Dia. Amin. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Saya percaya ya, semuanya bisa melihat salib Kristus dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Atau ada yang belum tahu salib Kristus. Abis ini saya ngajarin 4 jam gak apa-apa saudara. Saya percaya semuanya kita sudah melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus sebagai salib. Kita memahami dan mengenal Dia. Ya. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setiamu. Saya percaya saya tidak pernah kontak-kontakan dengan Sisil untuk pujian ini. Tuhan dikatakan Tuhan yang menunjukkan kasih setianya. Keadilannya. Semuanya itu kusukai dikatakan demikian firman Tuhan. Amin. Jadi apa yang kita bagikan. Pertama-tama didasari karena kita mengenal Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah untuk itu saudara. Mari kita mau melihat saudara. Apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan pada saat Tuhan menunjukkan kasih setianya. Ada enggak yang Tuhan tahan bagi hidupanmu? Ada enggak yang Tuhan tahan? Ini jangan kasih pondok aren ini. Karena no. Bahkan apa yang saudara tidak doakan Dia berikan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Nah untuk itu mari kita menyadari. Mari kita mau, mari kata mengenal ini sangat indah, saudara. Mari kita mau mengenal Dia lebih dalam lagi. Ya, amin. Amin. Nah untuk itu, oke. Kita melihat lagi saudara. Tapi bisa kita baca di 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat yang 2 dan ketiga. Bagaimana kita bisa mengenal Dia? Bagaimana kita, apa sih? Iya Pak, saya sudah baca Alkitab 10 pasal, tapi saya nggak ngerti-ngerti Pak. Ya nggak apa-apa, nggak ngerti-ngerti itu adalah sesuatu yang baik untuk dimutuhkan buat kita mengerti, saudara. Amin, amin. Ya kita baca sama-sama, saudara. Oke, 2 Petrus 1 ayat yang kedua dan ketiga apa dikatakan? Ya bahasa Indonesia ini dulu. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh, amin, amin. Nah, tadi kita mulai dengan kata pengenalan Allah. Ketahuilah bahwa karena kasih karunia Tuhan kita belajar akan dikatakan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita mengenal Tuhan. Ya, pada kita akan kasih karunia membuat kita mengenal Tuhan. Dalam bahasa asli, dalam bahasa King James Version-nya dikatakan apa tuh dalam King James Version-nya? Dikatakan grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God. Artinya apa? Kasih karunia itu dilimpahkan, di multiply apa itu? Digandakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Digandakan kasih karunia itu. Sebentar kita belajar. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia sesuatu yang tidak layak kita terima, itu diberikan bagi kita. Dan sebaliknya, yang ngasih juga tidak punya keharusan untuk dia kasih, tapi dia mau untuk memberikan kita semua. Ada enggak sih dasarnya untuk Tuhan Yesus memberikan anaknya bagi kita? Halo? Enggak ada. Kebaikanmu? Enggak ada. Ya. Firman Tuhan menuliskan Yohanes 3:16, ulang-ulang kali saya katakan. Dengan satu alasan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebagai saudara sebarang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup kekal. Amin. Garis bawahi saudara. Begitu besar kasih Allah akan apa?
Akan apa saudara? Berarti untuk dunia ini, semuanya masih ada di dunia. Lihat kakinya masih napak. Kalau kaki masih napak berarti kamu masih ada di dunia. Berarti kasih Tuhan untuk saudara dan saya. Bukan hanya itu. Kasih Tuhan bagi siapa yang maki kamu tadi pagi. Kasih Tuhan bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih Tuhan bagi yang tipu kamu bulan lalu. Lalu, itulah kasih karunia Tuhan bagi dunia. Kasih Tuhan bagi siapa? Bagi dunia ini. Amin. Bagi Tuhan, bagi kasih Tuhan itu bagi yang menyakiti engkau. Yang menipu kamu. Yang bohongi kamu. Itu kasih Tuhan juga untuk mereka. Halo? Jangan marah sama saya. Bapak gak boleh ngomong begitu. Bukan saya ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Kasih dunia. Dia ada di dunia enggak? Kalau kakinya masih napak, berarti kasih Tuhan untuk mereka. Amin. Amin. Karena apa saudara? Karena apa? Kita buka Matius 9 ayat 13. Jadi apa saudara? Pergilah. Bukankah amanat agung yang katakan pergilah? Apa yang kamu bawa? Tuhan katakan pergilah dengan belas kasihanku. Amin. Karena Tuhan mengatakan yang ku kehendak adalah belas kasihan. Bukan persembahan. Amin. Saya percaya. Satu orang aja Pondok Aren. Katakan apa? Satu orang aja. Corek kiri kananmu, colek kiri kananmu, gak usah buka masker, katakan gitu. Ya, gak usah buka maskernya, katakan Satu orang aja, saudara bagi belas kasihnya Tuhan. Tempat ini tidak akan cukup lagi. Kita akan 2 kali 3 kali ibadah. Mari kita sudah dapatkan, kita akan lakukan 2 kali ibadah. Beri kemuliaan nama Tuhan, saudara. Haleluya. Amin. Tuhan gak butuh. Bukan saya kata kalau begitu gak usah kasih besar. Bukan begitu. Tapi Tuhan menginginkan belas kasihannya untuk dibagikan bagi sesama orang. Amin. Amin. Untuk itu, untuk kita boleh menjadi saksi. Bukan hanya untuk ngomong-ngomong, bisa ngomong kira-kira sebentar saya kata bukan hanya untuk no. Bagaimana kita boleh membagikan kasih Tuhan? Berapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Kalau kamu jatuh dari tempat ini, kamu jatuh ke dalam dosa. Apa yang kamu bagikan? Kalau ada, saya mau sebenarnya gambarkan grafiknya. Kalau ini level kehidupanmu yang semula. Kamu jatuh, kamu minus di bawah. Apa yang kamu bagikan? Apa yang kamu bagikan? Ya kemarahan, kepahitan, ngumpul-ngumpul, ngomong-ngomong yang itu loh. Nyalain orang. Tetapi kalau kamu ngumpul, kamu bagikan kasih, belas kasihannya Tuhan. Kamu ajarkannya sekalipun Tuhan sayang kamu. Tuhan tidak pernah biarkan kamu tergeletak. Percayalah, Tuhan akan tolong kamu. Ampuni mereka. Amin. Kita menerima. Kenapa? Ini saya mau terangkan. Pada saat kita jatuh dalam kelemahan kita. Kita sudah belajar dikatakan tadi. Kasih karunia Tuhan akan digandakan. Artinya apa? Kamu tidak sampai ke sini saudara. Tapi Tuhan angkat lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi saudara. Amin. Pada saat kamu ada di sini. Kamu dalam posisi positif. Saat inilah bisa kamu bagikan bagi orang lain. Amin. Tapi pada saat kamu ada di sini, ya pelayan-pelayan Tuhan dikit-dikit, udah gak dianu sedikit, udah gak usah melayani dah, sekalian aja. Is that true? Itukah panggilanmu dalam Tuhan? Tapi pada saat kamu di atas di sini, karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Kamu mau diapain pun, Tuhan Yesus tahu Dia sayang saya. Amin. Walaupun dunia akan berlalu, dikatakan, tapi kasih setia Tuhan akan tetap selama-lamanya. Nah kalau kita hidupi kasih karunia Tuhan ini, bukan mentang-mentang isi saya nggak ada, saudara. Walaupun saya tahu perkataannya menyakiti saya, tapi saya tahu di dalam hatinya Dia begitu sayang di depan saya. Amin. Amin. Enggak kalau di sini, emangnya kamu bisa bikin begitu? Saya juga bisa bikin begitu. Kalau kamu marah dengan saya, kamu marah 10, saya bisa marah 1000. No. Bersedia marah. Karena kasih Tuhan
Saya peluk, saudara. Kita peluk, saudara. Saya percaya kita sedang melepaskan kasih karunia Tuhan, saudara. Amin. 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 Lihat istri-istri kepada suaminya katakan, amin. Amin. Ini yang Tuhan mau bagikan. Kalau kamu jual, saya beli. Itu orang pasaran, itu di pasar. Saudara ada in the presence of God. Kita ada dalam hadiratnya Tuhan. Amin. Amin. Saya disakiti, balaslah segala kejahatan dengan belas kasihan Tuhan. Saya percaya dunia akan diputar balikan, saudara. Amin. Tuhan Yesus tidak butuh berapa miliar. Yusran kemarin jelaskan, penduduk dunia ini 7 miliar, saudara. Saya berdoa kalau semuanya kita dipakai menjadi saksi Tuhan. Tidak perlu 1 miliar orang. Satu pribadi, 12 rasul bisa mengubahkan dunia. Amin. Saya percaya setiap kita, saudara, membagikan belas kasihan. Ini yang Tuhan mau bagikan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Mari ke saudara, kita lanjutkan, saudara. Untuk itu, Tuhan katakan grace akan dilipat gandakan dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kita boleh bagikan dalam kehidupan kita. Ya. Untuk itu, saudara, mari kita melihat ada satu kisah, saudara. Yang sungguh luar biasa. Kisah ini, pada saya dengar kisah ini, saudara. Saya keluar, saya mandi, saudara, sebelum saya ke kantor. Di kamar mandi pun saya nangis akan kisah ini. Jadi saya sambil badan saya penuh dengan air, campur dengan air mata saya, saudara. Karena saya rasakan begitu sebenarnya Tuhan kasih di kita. Kita mengasihi Tuhan bukan karena ditakut-takuti. Kita mengasihi Tuhan, saudara. Saya menangis karena kok sebegininya Tuhan ya. Dia mau mati bagi saya yang ini tidak ada apa-apanya. Dosanya berulang-ulang kali. Saya minta diri saya. Dapatkah ku rangkai puisi. Ini lagu tahun 2, saudara. Tentang kasih setiamu. Dapatkah tentang pengorbananmu. Ya, itulah lagunya. Dikatakan lagunya salah satu ayatnya. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, ya Tuhan. Namun setiamu, ya Tuhan, tetap kepadaku. Renungkan saja, enggak usah mengaku Tuhan sudah mengampuni engkau, enggak usah bangkit-bangkitkan lagi. Kita bisa mengingatkan kita semuanya. Kalau kita mau jujur, berapa kali kita mengkhianati Tuhan. Dari gereja didoain jatuh, saya gak mau bikin lagi tuh. Besok, doanya belum selesai, udah jatuh lagi. Tapi Tuhan katakan, sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana amin. Habis ini kita nyanyi. Kita bakal kita di Hosea 1 ayat yang kedua dan ketiga. Ya, sebelum kita baca, Hosea adalah nabi Tuhan. Dia adalah seorang pelayan dalam rumahnya Tuhan. Nabi Tuhan itu, dia yang berbicara kepada Tuhan, menyampaikan kepada umat Israel. Karena pada saat perjanjian lama, Tuhan gak bisa berhadapan dengan manusia. Karena pada saat dia berhadapan dengan manusia itu akan mati. Ketemu dengan Musa, Tuhan tunjukkan punggungnya saja. Dia tidak tampakkan mukanya. Daripada saat Yesus bertemu dengan perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan, dia membalikkan wajahnya
bertemu dengan perempuan yang sakit, Tuhan perempuan sakit itu disembuhkan. Amin. Nah, kita lihat di sini, saudara. Hosea adalah seorang nabi Tuhan. Tapi apa yang Hosea dapatkan dari Tuhan? Kita baca sama-sama, saudara. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Pergilah, apa saudara? Kawinilah seorang. Sampai di sini dulu. Ada yang mau di sini? Wah, kebetulan ini Pak, ini benar. Itu bukan untuk kamu, ini untuk Hosea. Seorang nabi disuruh untuk kawin dengan PSK. Kelihatannya Tuhan lagi bercanda kali ya. Kayak lagi saya ulangi, bukan untuk kamu. Halo? Ini untuk Hosea. Amin. Pergilah kawinnya seorang perempuan sundal. Beranak-anak sundal. Saya lompat aja, saya nggak mau lama-lama ayat ini. Saya lompat ayat yang ketiga, terus ayat berikutnya. Maka apa saudara? Nah, kita lihat di sini. Maka pergilah Hosea. Saya percaya pada saat Hosea pergi tidak dicatat di sini. Pasti dia ngomong bolak-balik, Tuhan bagaimana caranya Tuhan? Saya mesti ngawinin perempuan sundal, nggak mungkin Tuhan. Saya ini nabimu Tuhan. Dan sekali lagi ini untuk Hosea apa? Untuk Hosea. Tapi dikatakan dia pergi. Oke. Nah setelah dia pergi, saudara baca terus kisahnya saudara. Dia menghasilkan 3 orang anak. Dia menghasilkan 3 orang. Kalau dia kawin dengan orang sundal, anaknya jadi anak sundal. 3 orang anak namanya Yesreel, Lahorim, Orami, susah namanya itulah. Lohama dan yang ketiga Loami. Kalau tahu 3 artinya ini semuanya tidak baik. Israel itu dipisahkan. Saya lupa nunya itu aku dilupakan Tuhan. Anak-anak. Saudara baca terus kisahnya. Setelah itu, saudara tahu setelah anaknya lahir, tiba-tiba dia mengambil istrinya tadi, Hosea disuruh ngambil siapa namanya? Istrinya Gomer. Anaknya sudah lahir 3. Satu kali Hosea cari, di mana Gomer? Dengan anaknya, mamamu di mana? Enggak tahu. Bukan di dapur kali, ke dapur. Enggak ada juga. Mungkin di kamarnya kali, dicari di kamarnya, enggak ada juga. Dia keluar ke tetangga. Pak, Bapak lihat nggak isi saya? Bapak lihat nggak isi saya? Enggak. Wah, mulai dia curiga. Anjing akan kembali kemana? Ke muntahnya. Ternyata Gomer kembali menjadi perempuan sundal. Sok si Hosea. Nanti dia bilang, makanya Tuhan, saya udah bilang, ngapain mesti sudah tahu? Ya, orang Jawa itu kalau mau kawin mesti ada bibit, bobot, bebek. Udah dilihatin jelas-jelas kok. Perempuan PSK. Ya mau diapain? Tapi ya kita baca. Kita lompat. Hosea 3. Setelah Hosea 1, Hosea berapa? Luar biasa benar. Setelah Hosea 2, luar biasa Pondok Aren, memang mantap deh. Kita lihat Hosea 3. Dia datang kepada Hosea. Dia katakan, pergilah. Cintailah dia kembali. Cintailah perempuan itu kembali. Saya khawatir dengan saudara ini membuat saya pada saat saya mandi. Tuhan, gambaran pada Tuhan Yesus. Cintailah perempuan yang suka bersundal. Pergilah. Cintailah Israel. Sekalipun dia berbalik. Tentunya pada saat dia dengar Hosea ini, Tuhan, apa artinya saya sebagai
Martabat saya sudah jatuh Tuhan. Harga diri saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi sudah diinjek-injek orang. Kamu suruh saya kawin dengan perempuan Sunda, sekarang dia kabur. Kamu suruh saya lagi ke sana. Enggak Tuhan, enggak. Enggak mungkin Tuhan saya bisa mengampuni. Dia sudah sakitin saya, suami saya dia sudah pergi dengan wewe gombel. Enggak mungkin. Ternyata dia sudah menjadi milik orang lain. Tapi Tuhan katakan pergi. Saya percaya. Mungkin kakinya Hosea sudah diikat seperti batu. Beribu-ribu kilo. Mungkin Hosea bilang, ambil aja nyawaku. Saya sebagai manusia yang sudah dihargai lagi. Nabi Tuhan gak ada lagi artinya. Tapi Tuhan katakan pergi. Cintai. Saya percaya Hosea melangkahkan masuk ke satu kompleks. Ya. Saya nggak tahu namanya apa. Kalau di Surabaya saya tahu namanya Doli. Bukan saya karena kesana tahu aja namanya saudara. Oh Pak Saudara bukan. Saya nggak pernah kesana. Saya tahu saya dengar aja injak pun sana. Saya bolak-balik Surabaya. Dia ada satu kamar, ada ketok. Ada Gomer nggak di sini? Orang ketawa lihat, kamu kan nabi, ngapain kamu di sini? Kamu bikin malu Tuhanmu itu. Saya percaya, seperti lagunya Edith. Dari pintu ke pintu, dia ketok. Dia buka. Ngapain kamu kesini? Bikin malu kamu Pondok Aren. Pelayan Tuhan kok ada di tempat maksiat begini. Tapi Tuhan katakan pergi. Sudah 2 kali katakan pergi. Bukan amanat agung mengatakan pergilah. Kata pergi adalah kata yang sesuai dengan ini. Bukan hanya pergi terus dia temuan pulang loh diseret lagi. Oh enggak benar ini diseret. Tuhan katakan cintai. Jangan terlalu tegang saudara tegang, saya tegang juga. Nikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Pergi dan cintai lagi. Ayat yang kedua. Hosea 3 ayat yang kedua. Dikatakan apa? Pada saat dia ketemu, wah ternyata si Gomer bilang, ngapain sih kamu kesini-sini lagi? Saya ini tidak layak bagimu. Dia lagi Tuhan dia. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan, namun setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Tuhan katakan, ayat yang ketiga, sorry cepat ayat yang ketiga tadi Hosea 3 sorry ayat yang kedua, Hosea 3 ayat yang kedua. Dikatakan apa? Apa dikatakan? Aku akan apa? Membeli. Hosea 3 ayat yang kedua. Lalu aku akan membeli bagimu. Bayaran jangan dulu dihanukan. 15 shikal. Perak 1,5 homer jelai. Saudara tahu? 15 shikal. Berbicara mengenai pada saat seekor domba yang diangkat di pundaknya Tuhan. Berbicara mengenai rest. Berbicara mengenai penyerahan diri kepada Tuhan. Domba itu pada saat diangkat naik ke pundaknya Tuhan. Dia tidak berontak. Dia tahu bapaknya sayang dia. Perak berbicara apa? Berbicara mengenai penebusan. Dikatakan 1,5 homer jelai. Itu berbicara mengenai saudara berapa? 15
5 keranjang jelai. 5 berbicara kasih karena Tuhan. Gomer tidak layak untuk disayangi lagi. Gomer tidak layak lagi untuk dicintai. Tapi karena kasih karunia Tuhan, engkau tidak layak untuk diselamatkan. Karena kasih karunia Tuhan, kita boleh diselamatkan. Yesus datang untuk membeli saudara dari segala apapun keberadaanmu. Walaupun dosamu merah seperti remisi, Tuhan akan mampu membuktikan seputih salju. Amin. Kembali saudara, pada saat saya dengar firman Tuhan ini, saya katakan saya sedang mandi. Badan saya, kepala saya penuh dengan air mata. Tuhan, itu saya Tuhan. Saya berulang kali menyakiti hati Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan tetap ada dalam kehidupan saya. Amin. Mungkin kita katakan, ngapain lagi? Saya bilang tidak. Saya mau beli. Yesus datang untuk membeli saudara dan saya. Haleluya. Kalau kamu sadari ini semuanya, apa yang keluar dalam hidupanmu, belas kasihan Tuhan. Amin. Bukan hanya itu saudara, no. Untuk kita menjadi saksi, the witness of grace. Rasa kita dipenuhi dengan belas kasihannya Tuhan. Baru Tuhan katakan, pergi. Amin. Bukan dengan kekuatan saya. Siapapun engkau pagi hari ini, sebagai suami-suami, berapa kali kau melontarkan kasar kepada istri? Sebagai istri, maukah engkau mengampuni? Mari sadari, seringkali kita tidak bisa mengampuni karena kita belum menerima belas kasihan Tuhan. Kau enggak, Tuhan mencari saudara dan saya. Dia cari engkau. Mungkin di pelosok, di lempah titik paling dalam pun. Dia ketok setiap saat. Adakah Sui mau menerima dia? Saya mau masuk dalam hidupannya. Saya mau beli engkau kembali. Tuhan katakan pada Hosea, cari, cintai dia kembali. Pada saat dia berdarah-darah, dia mesti berdiri. Dia mesti dicambuk, sudah pegang tiang. Tentara Romawi begitu ganasnya. Hujam tubuh Tuhan Yesus. Disuruh pikul salib via dolorosa. Saya nggak tahu, saya berdoa. Kemarin Jane Christian ada di Gardentum. Hari ini dia berjalan dalam via dolorosa. Setiap langkah yang dia pikul salib. Dia jatuh 3 kali. Pas dia terjatuh, dia bisa menyerah. Saya bilang, saya gak mau lagi. Ngapain mesti cari dia? Jelas-jelas dia keturunan tidak baik. Saya mau tahu kita saudara. Warisan kita dari Adam hanya satu. Saudara tahu? Mati. Kegagalan itu pasti. Pada saat dia pikul salib, terjatuh. Dilihat wajah-wajah jemaat Pondok Aren. Gak mau. Saya mengasihi Pondok Aren. Dia berdiri lagi, angkat salibnya. Dia jatuh. Dia angkat mukanya. Dilihat wajahnya Pak Priyo ada di sana. Dia lihat wajahmu ada di sana. Dia tidak bisa. Saya selamatkan. Dilihat wajah saya ada di sana. Saya mesti selamatkan Pondok Aren. Dia angkat lagi salibnya saudara. Berjalan. Sampai ke atas bukit Golgota. Di atas gunung. Di atas salib dia dipermalukan. Dikatakan kalau engkau Tuhan. Kalau engkau anak Allah turunkan dirimu. Hosea dipermalukan. Masa Nabi Tuhan mau cari tempat di tempat begini? Dia mau kutuk. Adakah Gomer yang sudah menyakiti dia? Gomer sudah menjadi milik iblis. Milik. Tapi dia katakan saya mau beli lagi. Saya mau beli lagi. Itulah saudara dan saya.
Kalau kau mau tahu ini semuanya, saya percaya Engkau tidak berhenti, keselamatan tidak berhenti dalam hidupanmu. Belas kasihan akan kau bagikan bagi sesama engkau. Sebagai pelayan Tuhan, bukan karena kau jago, bukan karena kau bisa. Semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Kamu kembali 10 tahun yang lalu, kamu tidak ada apa-apanya. Ini adik saya, ada Yusran di sini, bukan saya mempermalukan dia. Ada Cynthia di sini. Dia pertama datang ke Jakarta berulang-ulang kali. Tidur pun gak bisa lurus, saudara, karena tempat kontrakannya tidak cukup untuk dia. Kakinya selonjoran. Tapi Tuhan katakan, saya mau memberkati engkau. Saya mau mengasihi engkau. Amin. Coba kita masuk dalam doa. Hosea 2, 18-19. Aku akan menjadikan engkau, apa saudara? Istriku. Untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku. Dalam keadilan. Dalam kebenaran, dalam kasih setia Tuhan, dan kasih sayang dalam hidupan kita semua. Ini yang Tuhan mau berikan bagi kita semuanya. Anak-anaknya sangat sayang, Tuhannya sangat sayang. Oh benar-benar. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, jujur saya katakan, saya mandi. Saya renungkan ayat ini dari mata Yesus. Saya pakai handuk saya basah. Katakan itulah saya. Pernah tahu apa artinya Hosea? Siapa itu Hosea? Hosea artinya salvation, keselamatan. Siapa keselamatan kita? Karena Tuhan Yesus. Dialah yang sudah membeli saudara dan saya. Berulang-ulang kali kita jatuh. Tapi Tuhan katakan, saya mau beli dia. Saya mau beli. Haleluya. Kalau engkau menyadari belas kasihan Tuhan dalam hidup kita semua. Masa engkau jatuh, Tuhan angkat. Bukan kembali ke sini, tapi Tuhan angkat lebih tinggi. Multiply. Supaya kita menjadi saksi bagi belas kasihan-Nya Tuhan. Amin. Bukan dengan kesombongan saya, tapi karena belas kasihan Tuhan. Orang boleh sakitin saya, tapi apa yang keluar kata-kata saya? Kamu boleh caci maki saya boleh kamu tipu saya. Saya tahu Tuhan saya menyediakan lebih daripada apa yang saya siapkan. Amin. Janganlah lawan kejahatan dan kejahatan. Lawanlah kejahatan dengan belas kasihan. Saya percaya. Sekali lagi, mari kita sadar. Oh, nama-nama. Engkau menyadari hidupan. Saudara tahu apa artinya Gomer? Hosea dan salvation. Gomer artinya komplit. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupan kamu. Komplit artinya lengkap. Saudara diciptakan sempurna di hadapan Tuhan. Sekalipun kau berjalan lembah kekelaman, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita mau bangkit sama-sama, saudara. Oh, nama-nama. Kita bangkit sama-sama berdiri. Haleluya. Kalau engkau dirimu, kalau kau menyadari engkau dalam firman Tuhan ini, marilah kita mau menjadi saksi dari belas kasih karunia Tuhan. Bukan karena apa yang saya miliki, karena belas kasihan Tuhan yang sudah sampaikan bagi kita semuanya. Hosea bilang, Tuhan, gak mungkin Tuhan. Pas dia berjalan dari satu rumah maksiat ke rumah maksiat yang lain. Mungkin orang lain bilang, goblok bener ini orang. Gue udah bilangin kamu, ngapain kamu kawin sama dia. Pada saat Yesus menderita. Banyak orang kata, ngapain sih kamu melayani gitu? Ngapain sih mesti kamu lakukan ini, mesti ngapain sih? Jawaban saya satu, saya sudah dibeli Pak. Tuhan saya bukan saya lagi.
Saya bukan milik dunia ini, tapi saya adalah milik kerajaan sorga. Pergilah, bagikan belas kasihan. Amin. Masing-masing berdoa, saudara. Mungkin berulang kali, Pak. Mungkin kamu hanya baik-baik dengan suamimu karena engkau takut kau nggak boleh bercerai, Pak. Tetapi dalam hatimu sebenarnya luka begitu dalam yang menganga. Sebagai suami hanya takut karena nggak boleh bercerai, nggak boleh kita bercerai. Tapi hatimu menyimpan satu dendam. Saya katakan itu hanya menunggu waktu. Pagi hari ini masing-masing berdoa. Gak usah, saudara, masing-masing berdoa. Oh, kau menerima belas kasihan itu dalam hidupanmu. Sebagai pelayan Tuhan, kenapa mesti begini? Kenapa mesti begitu? Satu jawaban saya sudah dibeli, Pak. Orang nggak dengar-dengar dengan saya nggak apa-apa. Saya sudah dibeli. Ngapain kamu beli itu? Padahal saya tidak. Oh, berapa harganya? Saya beli. Oh, Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Haleluya, terima kasih Yesus. Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu. Yang hina ini kau rela berkorban. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya ku berserah padamu. Sekali lagi haleluya. Berapa kali dah ku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepada. Katakan sungguh ku tak mampu. Haleluya. Ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Yang hina ini kau rela berkorban. Sanggup membalas kasih dan setiamu,
mulai suami istri bergandengan tangan. Pegang tangan istrimu, pegang tangan suamimu. Oh, haleluya. 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 Dengan simpan kebaikan. Di tahun 2023, saya tidak mau mendengar ada orang yang kebaikan dengan suami, dengan istri. Dan sehingga hari ini semuanya sudah dipulihkan. Amin. Engkau sebagai suami, jangan pikir engkau terlalu mampu, engkau terlalu bisa. Engkau tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik. Saya mengalami sehingga saya ngomong berani. Haleluya. Berulang-ulang kali kau berjanji. Di pagi hari ini, firman Tuhan saudara dengar. Kau terima belas kasihannya Tuhan. Sebagai istri, lepaskan pengampunan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau melihat Tuhan. Itu mungkin ada suami yang tersakiti. Anak-anak yang tersakiti dengan perkataan siapa pun. Dengan apa pun. Dan saudara mulai kembali seperti Bob. Gak usahlah pelayanan. Saya mau katakan kau sudah dibeli. Kita masih bisa melayani. Bukan karena kita mau melayani. Banyak orang mau melayani. Miliaran orang mau melayani. Tapi kalau kau bisa melayani Tuhan. It's a privilege. Penghargaan daripada Tuhan yang berikan kita semua. Walaupun kau jatuh berulang kali. Pagi hari ini Tuhan mau menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan mau melepaskan belas kasihan bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan Tuhan yang terjalin satu Tuhan. Mereka bukan dua tapi satu di hadapan-Mu. Itu semuanya pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kau yang boleh melayani karena Engkau yang memilih kami Tuhan. Biarlah penuhi kami dengan belas kasihan. Dan Kau boleh pergi memberitakan belas kasihan Tuhan. Memberitakan kabar baik. Bukan dengan apa yang kami tahu. Bukan apa yang kami mengerti. Tapi apa yang kami kenal di dalam Engkau. Yang sudah membeli kami semuanya. Dengan kasih yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga. Kami tahu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Mengalir dari Tuhan. Kesetiaanmu Tuhan. Kasih sayangmu Bapa. Semuanya diberikan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Berikan kasih karunia tanpa batas bagi kita semua. Menghadapkan wajah-Nya bagi kita semua, memberikan damai sejahtera shalom. Bagi semuanya kita sayangi, kita kasih. Membuat apa yang kita buat kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Menjauhkan kita semua segala macam mara bahaya. Kecelakaan. Memberkati semuanya mata pencaharian, pendidikan, sekolah, usaha kami semua. Menjauhkan kita semua segala macam bakteri, kuman, virus, COVID-19 dalam bentuk apapun. Omikron, sakit, penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya sudah ditanggungkan di atas tubuh Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus. Semuanya kami sudah disembuhkan Tuhan. Sudah dipulihkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Urusan intimamis Roh Kudus menyertai kita semuanya. Di pagi siang indah ini sampai Maranatha. Bahkan sampai kekal. Selama-lamanya. Percaya yang dia sayang Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin, 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 amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku.